Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sehat saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi kepada wabarakatuh. Profesor, Dokter, sejawat sekalian. Alhamdulillah pada Rabu sore ini, program webinar rutin ASHOBI, apa saja pertanyaan himpunan onkologi ginekologi Indonesia, kembali hadir dan telah mencapai episode ke-94, di mana pada topik pada sore hari ini akan membawakan tentang seputar operasi kanker endometrium. Perkenalkan, saya Dr. Dani Nisa, dokter spesialis obstetri ginekologi, akan menjadi pembawa acara pada ASHOBI kali ini. Dan Alhamdulillah telah hadir moderator dan juga sekaligus kedua pakar narasumber yang akan memaparkan topik seputar operasi kanker endometrium. Baik, nanti akan dipaparkan bagaimana indikasinya, pendekatannya, apakah laparan laparoskopi, dan juga hal-hal lain terkait dengan operasi pada kanker endometrium. Moderator sore ini akan memandu jalannya webinar akan dibawakan oleh Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah staf pengajar aktif di Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua HOGI. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sehat, Dr. Dani. Dr. Baik. Dan Alhamdulillah. kemudian untuk narasumber yang pertama yang akan menyampaikan paparan adalah Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah staf pengajar aktif dari Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Pusat PPOGI dan Ketua MKEKID Cabang Semarang. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Mirza. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, Dr. Tovan, Ya, Dr. selamat sore. Brahmana, Dr. Ali. Selamat sore, Ya, Dokter Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Dan narasumber kedua kita di sore ini adalah Dr. Brahmana Iskandar Cokro Prawiro, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah staf pengajar aktif dari Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan saat ini sekaligus beliau menjabat sebagai Ketua Umum HOGI. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Dani dan semua Ya, peserta. ya.
Baik dokter. Namun seperti biasa sebelum acara akan ada kata sambutan dari Hogi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Dokter Brahmana selaku Ketua Hogi. Kepada Dokter Brahmana kami persilakan. Silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Dani. Yang saya hormati Bu Sekjen Dr. Tovan bersama tim mempersiapkan acara ini dari minggu ke minggu. Kemudian Dr. Ali Budi dan kemudian Dr. Mirsa. Terima kasih sedekah ilmunya sore hari ini. Dan juga saya menyapa hormat saya untuk semua peserta yang aktif mengikuti acara Ashoki setiap hari Rabu 15.30 sampai 16.30. Topiknya memang yang bisa mampu laksana kurang lebih sehari-hari dan menambah wawasan kita. Jadi tidak terlalu dalam biologi molekuler dan lain-lain, tetapi yang klinik praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Mungkin dari saya demikian. Tidak terasa sudah ke 94, hampir ke 100 ya. Kita membuat hampir ke 100, nanti mungkin kita buat event yang ke 100. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Brahmana atas kata sambutannya. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada setiap sekalian baru masuk ke webinar pada sore hari ini. Untuk para sejawat sekalian yang telah hadir secara online, nanti akan mendapatkan sertifikat terakreditasi ID. Dan kami juga mengundang setiap sekalian untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya, baik untuk melalui resen atau nanti di kolom chat kepada narasumber. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Ali Budi untuk memandu jalannya webinar sore ini. Saya persilakan dokter, silakan dok. Baik, terima kasih Mas Dani. Sehat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita bersama. Yang saya hormati Ketua Hoki, Dr. Brahmana, Bu Sekjen, Bu Tovan, narasumber yang hadir pada hari ini luar biasa, langsung dikomandani oleh Ketua Hoki, Dr. Brahmana. Juga ini luar biasa ini Sultan dari Semarang nih, Sekretaris Dewan Pembina PP POKI juga ikut memeriahkan pada event sore hari ini. Saya kira Ashoki diterima oleh kalangan baik oleh dokter sejawat obgyn umum maupun sejawat para dokter spesialis onkologi juga. Ya. Bahkan dokter di seluruh Indonesia sudah kenal apa itu dengan Ashoki. Alhamdulillah ya. Ini ide yang cemerlang dari Ketua Hoki dan dikawal terus oleh Bu Sekjen. Topik yang diangkat pada sore hari ini adalah tentang seputar operasi pada kanker endometrium. Rasanya kanker endometrium lama-lama ya trennya ya meningkat. Beberapa operasi utama memang masih didominasi oleh ovarium, tetapi hampir setiap minggu kanker endometrium selalu mulai merangkak naik ini. Ya. Tindakan operasi apa yang tepat dan bagaimana selanjutnya tindakan operasi, apakah HTSOB saja ataukah dengan surgical staging, apakah dengan sentinel node lymphadenectomy diperlukan atau tidak. Rasanya bahasan pada sore hari ini akan sangat menarik. Bagaimana kompetensinya seorang SPOG mungkin juga akan kita bahas pada sesi kali ini. Dua narasumber utama pada sore hari ini telah hadir Dr. Mirza. Selamat sore Dr. Mirza. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Dr. Ali. Bagaimana? Waalaikumsalam. Bagaimana Semarang sudah mulai hujan? Tadi malam alhamdulillah sekali hujan. Alhamdulillah. Mulai dingin sekarang cuaca ya. Suasana politik Mudah-mudahan. juga udah mulai dingin. Baik, kemudian Dr. Brahmana. Surabaya bagaimana Dr. Brahmana? Oh, dari dulu sejuk Surabaya itu. Alhamdulillah. Baik. Makin lama makin turun suasana di Surabaya itu. Jadi suhu setiap tahun turun 1 derajat kalau nggak salah. Karena penghijauannya yang luar biasa. Baik, untuk pertama kami persilakan Dr. Mirza untuk menyampaikan paparan untuk sebagai bahan dari diskusi kita sore hari ini. Kami persilakan Dr. Mirza. Ya, terima kasih Dr. Ali. Assalamualaikum. Izin Dr. Dani dan Dr. Tovan ya. Jadi kanker endometrium ini memang hal yang gampang-gampang susah ya. Jadi kalau kita mengelola pengelolaan kanker endometrium ini kita lihat kita ikuti dari tahun 90-an itu ya. Itu kita lihat diagnostiknya cukup sederhana ya. Cuman
apa berdasarkan ukuran uterus aja gitu. Saya PPDS itu awalnya cuma berdasarkan ukuran uterus ya. Tapi terus diikuti perkembangannya ESGO, VIGO, NCCN itu membuat suatu protokol-protokol yang akhirnya sekarang mengarah kepada suatu hal yang memang lebih apa terarah lagi ya. Jadi masalahnya sekarang saya izin share screen sedikit ya. Ya, masalahnya sekarang eh, kita harus melakukan diagnostik yang tepat. Ini yang apa? Saya melihat kalau tidak usah terlalu rumit masalah Sentinel karena ini kita forumnya adalah forum apa SPOG umum. Jadi kalau saya lihat Sentinel apa diagnostik yang tepat ini di lapangan itu tidak bisa terjadi dengan baik, ya. Kalau diagnostiknya tidak tepat, kita tidak bisa melakukan operasi yang optimal, ya. Dokter Mirza, mohon maaf, mohon izin dok, seperti belum slideshow ya dok. Oh Ya, ya, maaf. ya. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan diagnosis yang tepat, operasinya tidak optimal. Jadi biasanya kadang-kadang semua ada perdarahan, keluhan-keluhan yang terjadi. Ini kita cuma mau melakukan USG abdomen, kemudian kita langsung laparotomi, kita melakukan operasi yang akhirnya banyak terjadi kendala yang mendatang ke kita itu sudah pasca subtotal hysterektomi. Ya, bahkan ada juga yang dibuka tutup gitu. Sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada pemisahan klinis USG ya, ini sebenarnya mampu laksana ya, mampu laksana ya kalau kita kita lihat di lapangan baik di daerah manapun itu saya rasa kalau pemisahan klinis kita lakukan USG kita lakukan kita bisa melakukan operasi yang optimal ya. Nah, tadi saya singgung bahwa sebenarnya Vigo itu kalau kita lihat diagnosis tadi dari tahun 90-an, saya PPDS itu kita cuma sederhana sekali ya bahwa eh, melihat ukuran terus mulai 98 Vigo melihat tingkat histologi, invasi miometrium dan eh, banyaknya penyebaran ekstrauterin ya. Kemudian sampailah ini 2009 ya membagi penyederhanaan terus sampai yang terakhir itu 2023 stagingnya. Yang lebih mendalam lagi adalah kalau kita lihat staging 23 ini adalah difokuskan di stadium 1 ya. Jadi kalau stadium 1 kita tidak me, apa, melacaknya dengan baik, akibatnya banyak terjadi under treatment pada kasus-kasus eh, operasi yang eh, sekedarnya gitu ya. Jadi tanpa pemisahan. Jadi memang kasus-kasus endometrium ini agak agak sulit ya kita memprediksinya kalau kita tidak memakai MRI atau MSCT ya untuk melihat keterlibatan kelenjar limfe ya. Tapi kalau di daerah kita tidak bisa melakukan pemisahan MRI atau MSCT terutama di kabupaten-kabupaten ya saya rasa dengan USG saja kita bisa melihat ketebalan endometrium di situ ya karena ya jadi ini stadium-stadiumnya kalau kita lihat bahwa eh, prinsip utamanya adalah TAH BSO ya. Dan kalau memungkinkan itu dilakukan oleh seorang onkologi ya kita melakukan soal surgical staging gitu. Tapi kalau tidak bisa, misalnya tidak ada onkologinya, saya rasa teman-teman SPOG di daerah tetap bisa melakukan TAH BSO dengan pengambilan sampling apa bilas
abdomen masih dibolehkan seperti hal-hal seperti itu. Ya, jadi tidak perlu ada di satu daerah yang saya dikatakan bahwa kemudian dia melakukan limfadenektomi oleh SPOG. Ya, masalahnya bisa memang, tapi kalau sampai terjadi apa-apa, kompetensinya itu akan dimasalahkan gitu. Ya, jadi ini kita bekerja, kalau saran saya bekerja sesuai dengan kompetensi. Ya, jadi pada operasi kanker endometrium itu kan yang kita lihat adalah keluhan dan gejala. Ya, saya ambil contoh misalnya dia paling banyak adalah keputihan atau perdarahan pervaginam. Keputihannya itu berbeda dengan keputihan CA cervix ya kalau pada kanker endometrium. Ya, jadi biasanya dia lebih profuse dan ada eh, apa eh, bau ya, baunya lebih anu daripada keputihan yang terjadi pada CA cervix stadium awal. Kemudian kita juga melihat fertilitas usia ya, karena tindakan-tindakan yang kita lakukan perlu nggak fertility sparing-nya ini. Faktor genetik yang sekarang ada ya, parameter-parameter genetik, jenis histologi, kelibatan kelenjar limfe, kemudian penyakit-penyakit komorbid. Jadi ini ya, ini itu menjadi acuan dari seorang SPOG di daerah untuk apa yang akan kita lakukan. Bisa nggak kita melakukan suatu tindakan yang optimal? Makanya pada pada kasus-kasus miom yang tidak terdiagnostik bahwa dia CA endometrium, tindakan total hysterectomy itu harus dikerjakan oleh seorang SPOG. Ya, karena masih banyak yang melakukan blind diagnostik kemudian dilakukan subtotal. Ya, jadi tindakan yang biasa dilakukan bisa TAH-BSO, bisa bilasan peritoneum dengan TAH-BSO, kemudian apakah perlu omentektomi, apakah perlu limfadenektomi. Jadi kalau kayak limfadenektomi ini adalah karena eh, yang sudah onkologi pastinya, ya. Tapi kalau omentektomi kita bisa melakukan biopsi omentum, apakah kita melakukan partial omentektomi atau kita melakukan omentektomi total itu boleh-boleh aja dilakukan oleh seorang SPOG, tapi keluarannya itu harus sesuai dengan yang dilakukan. Jadi jangan kita melakukan biopsi omentum, tapi ngomongnya omentektomi, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman di daerah mengukur kemampuannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada CA corpus, SPOG, wajib melakukan total hysterectomy. Kalau konsultan onkologi tentunya melakukan surgical staging. Ya, habis itu kita melihat hasil PA menentukan apakah perlu adjuvan terapi apa tidak. Ini yang harus dipahami bahwa SPOG itu sebelum melakukan hysterectomy harus memprediksi ya apa yang eh, diagnostik apa yang terjadi pada pasien ini sehingga saya akan melakukan apa ya. Jadi inilah yang ada di dalam konsep pemaparan atau pembelajaran di dalam semua program studi saya rasa ya. Jadi ini saya pernah meneliti, kebetulan saya buka, saya pernah meneliti ini bahwa diferensiasi tumor dan invasi miometrium ini menjadi prediksi untuk terjadinya metastase ekstrauterin, yang mana biasanya metastase ekstrauterin itu ada di ovarium yang mungkin menyebabkan eh, pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau saya di Undip, ya teman-teman di Undip itu CA endometrium yang 1B tetap kita melakukan limfadenektomi gitu. Karena pengamatan saya CA endometrium kadang-kadang invasinya kurang dari setengah aja kelenjar limfenya membesar meskipun diambil ternyata cuman hiperreaktif gitu ya, bukan suatu metastase itu.
Ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pemahaman-pemahaman diagnostik yang tepat untuk teman-teman SPOG di daerah ini harus betul-betul dipahami oleh seorang operator untuk memulai saya akan melakukan pekerjaan apa ini. Nah, begitu juga untuk onkologi. Untuk onkologi ya ranah-ranah bahwa diagnostik onkologi itu kan umumnya rumah sakitnya mempunyai fasilitas MRI. Jadi kalau bisa itu ya tetap diikuti Ya, gitu. ya. Ya. Jadi sementara itu saja nanti kita anukan diskusi. Baik. Silakan saya kembalikan Dr. Ali. Terima kasih Dr. Mirza paparan singkatnya yang sudah membuka diskusi seharusnya buat para peserta sekalian. Oh ya, sebelum saya lupa, kami persilakan para peserta apabila ada pertanyaan atau komentar untuk disampaikan melalui kolom Q&A. Nanti kita akan diskusi setelah paparan dari Dr. Brahmana, dan juga selama proses diskusi apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat atau komentar ataupun pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand. Untuk sesi kedua kami persilakan Dr. Brahmana untuk menyampaikan paparan sebagai bahan diskusi kita. Kami persilakan Mas Bram, silakan. Oke, terima kasih Dr. Ali Budi. Ya, saya share screen sedikit aja ya. Oke, sudah slideshow ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi sudah dipaparkan mengenai operasi kanker endometrium. Jadi operasi kanker endometrium itu sebetulnya tujuannya ada dua ya. Mirip-mirip sama ovarium. Kalau serviks lain, kalau serviks untuk menentukan stadium tidak perlu operasi. Tetapi pada kanker endometrium, stadium yang akurat hanya bisa ditentukan ketika pasca operasi berikut hasil histopatologinya. Jadi singkatnya ada dua tujuannya. Ya otomatis mengangkat tumor dan jaringan tempat metastasis, termasuk limfenod. Limfenod kan jaringan tempat metastasis. Yang kedua, menentukan stadium secara akurat. Kenapa kok penting menentukan stadium secara akurat? Untuk menentukan pasca operasinya ini, saya hanya follow up, ataukah pasiennya masih memerlukan terapi adjuvan. Bisa kemoterapi, bisa radioterapi eksternal, bisa vaginal brachytherapy, bisa kombinasi. Jadi dua tujuannya, mengangkat dan menentukan stadium. Singkatnya demikian. Tetapi menentukan stadium harus akurat. Kenapa kok harus ditentukan berdasarkan temuan saat operasi? Nah, staging sistemnya itu parameter-parameternya banyak melibatkan temuan pasca operasi. Beda dengan kanker serviks. Kanker serviks tanpa operasi ditentukan stadiumnya. Stadium 3 tidak operable kan begitu. Ovarium, endometrium, operasi menentukan stadium secara akurat. Kita lihat stadiumnya ya. Kita misalnya melakukan operasi HTSOB atau TAH-BSO ya, angkat total hysterectomy plus BSO only. Itu kalau misalnya kita tidak mengangkat limfenod, maka kemungkinan stadium 3C bisa miss, bisa tidak terdiagnosis. Klinis stadium 1, tetapi karena kita tidak mengangkat limfenod, maka mikrometastasis yang dilihat stadium 3C ada 3C 1I, 2I, bahkan sedemikian detailnya. Itu tidak terdeteksi. Nah, ini pentingnya menentukan stadium secara akurat. Tetapi nanti pada akhirnya juga kita juga harus menakar, menilai kira-kira berapa persen risk ke limfenod. Kalau risknya kecil ya tidak perlu limfadenektomi kita, ya. Nah, ini faktor prognostik kanker endometrium yang sekarang, tapi sekarang sedang berkembang terus karena molecular testing sangat-sangat berkembang di kanker endometrium. Penilaian P53, penilaian defisiensi mismatch repair itu menjadi sebuah standar, pol mutation dan lain-lain untuk menentukan stadium. Mudah-mudahan negara berkembang masih bisa mengikuti, mudah-mudahan ya, karena negara maju itu terus berlari. Nah, ada tiga, satu low risk, kedua intermediate risk, ketiga high risk. Kenapa saya garis bawahi highlight yang risk? Karena yang risk itu masih ada peran untuk general gynecologist mengerjakan. Tidak harus kita onkolog yang mengerjakan. Apakah low risk itu? Grade 1-2 terbatas di endometrium tanpa invasi ke myometrium. Ataupun grade 1 dengan invasi, tapi invasinya kurang dari 50% tebal myometrium. Nah, ini kalau ada ini, itu parameternya termasuk risk. Artinya apa?
preoperatif diagnostiknya harus benar-benar akurat begitu. Jangan sampai ternyata sudah sampai serosa. Ya, kalau sudah sampai serosa lain ceritanya. Ya. Nah, tapi kalau mulai dia intermediate atau high risk harus dilakukan limfadenektomi. Ya, kan ini algoritmnya bagaimana kalau node positif, bagaimana kalau node negatif. Nah, kalau tidak ngambil node, tidak bisa kita mengikuti algoritma ini begitu. Nah, jadi itu betapa pentingnya kita melakukan limfadenektomi, mengangkat dan menentukan stadium secara akurat. Nah, ini di British Guideline ada semua kanker endometrium ditangani oleh tim kanker ginekologi yang komprehensif, kecuali masih ada perannya, tidak harus kita, yaitu stadium 1A terbatas pada endometrium, grade 1-2 bisa ditangani oleh general gynecologist. Hanya saja di luar itu yang ditangani general gynecologist memang situasinya adalah ketika melakukan operasi dikerjakan oleh general gynecologist dan durante operasi temuannya itu mencurigakan sesuatu, maka langsung dioper ke tim onkologi. Mungkin demikian. Tapi di kita apa yang ada di luar negeri kan tidak selalu bisa diterapkan di kita itu. Jadi memang kita harus membuat clinical judgment berdasarkan aspek sosial dan lain-lain. Ya. Nah, ini kalau HTSOB saja, THBSO dan THBSO plus limfadenektomi itu bisa dilakukan THBSO kalau adenokarsinoma grade 1-2 tidak ada extrauterine, tidak ada infiltrasi ke serviks, bla 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 dan lain-lain, tidak ada invasi ke myometrium. Nah, artinya apa? Preoperatif diagnostisnya harus bagus. Invasi ke myometrium oleh ekspor yang ahli USG bisa ditentukan sebagus MRI. Tetapi kalau kita tidak ekspor, paling bagus ya MRI untuk menentukan ini terbatas pada endometrium, apakah ini masuk ke dalam myometrium. Ya. Kalau adenokarsinoma grade 3, high risk yang lain, infiltrasi serviks, extrauterine dari preoperatif imagingnya, ya ini harus dilakukan proper limfadenektomi. Ya. Sampai para aorta bila diperlukan. Ya. Jadi harus dikerjakan gynecologi onkologis hanya ini. Di luar ini bisa dikerjakan di center sekunder. Ya. Adenosia grade 3, papillary serous yang non tipe 1, ya, tipe 2, clear cell, karsinosarkoma, atau bila ada infiltrasi serviks, extrauterine, ataupun kalau kasus rekuren. Kalau rekuren rasanya memang langsung dirujuk. Ya. Jadi ini yang bisa dikerjakan oleh general gynecologist, ya, yang masih dini, tidak ada invasi, grade-nya grade 1, yaitu bisa dikerjakan cukup THBSO atau HTSOB saja karena risk ke lymph node sangat-sangat kecil. Ya. Jadi kalau di Inggris kita kerjakan kalau di Inggris ini contoh ya, bisa dikerjakan di center sekunder, tidak harus di center tersier seperti ini grade 1-2. Kalau di luar negeri pakai patokan lebih detail lagi. Ada P53-nya bukan yang mutan, tetapi yang wild type. Ya. Apakah harus dicek? Ya di luar negeri memang bagian standar dari cek pemeriksaan PA, histopatologis endometrium itu menjadi standar. P53-nya ini wild type apa mutan. MMR-nya ini defisiensi, DMMR-nya bagaimana. Ya, itu diperiksa. ER-nya bagaimana. Ini semua standar. Jadi kalau kita mendapat pasien dari luar negeri, itu kalau operasi endometrium dan yang lain-lain, terutama endometrium, sangat detail reportnya itu. DMMR, P53-nya wild type, P53-nya mutan, abnormal, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Ya. Indikasi rujuk center tersier, ya kalau grade 3 langsung aja rujuk tersier. Nah, perkara grade ini, kalau kita melakukan kuret, maka kita harus dalam tanda kutip mereminding dokter spesialis PA-nya dengan di lembar formnya permintaan ditulis, adakah keganasan, bila iya, grade tanda tanya. Begitu, grade tanda tanya. Itu harus memancing dokter spesialis patologinya mereport grade, ya karena itu sesuatu sekali untuk kita menentukan. Ya. Jadi ini parameter-parameter, kalau ada ini, di luar negeri pun di Inggris dirujuk dan di beberapa negara maju juga dirujuk. Ya, mungkin dari saya demikian. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Dr. Brahmana atas paparan singkatnya dan jelas sekali apa yang menjadi panduan bagaimana seorang dokter melakukan tindakan operasi pada kanker endometrium. Saya undang beberapa teman yang hadir pada sore hari ini untuk menyampaikan melalui Q&A-nya. Atau melalui raise hand, nanti kita akan tunjuk untuk secara live menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Q&A. Pertama, selamat sore dokter, terima kasih untuk sharing expertise-nya yang sangat komprehensif. Izin bertanya dok, beberapa
yang lalu ada pasien usia 94 tahun, P5A0 dengan post-menopause bleeding. Pada USG tampak penebalan endometrium yang irreguler, terutama pada daerah fundus dan cairan intrauterin. Saat kuretase keluarnya pus banyak dan jaringan endometrium nekrotik. PA-nya hiperplasia endometrium atipik. Nah, keluarga menolak HTSOB. 94 tahun menolak HTSOB. Kemudian izin bertanya, apakah yang sebaiknya dilakukan bila terjadi perdarahan berulang? Apakah HTSOB merupakan pilihan untuk usia 94 tahun? Nah, silakan siapa? Dr. Mirza. Silakan Dr. Mirza. Ya, terima kasih Dr. Ali. Jadi terima kasih Dr. Susana ini ya. Jadi pertanyaannya memang sering terjadi ya. Tapi kalau saya melihat kasusnya ini, saya lebih cenderung ini suatu proses keganasan, Dr. Susana. Ya, jadi dengan ini saya juga sering dapat ya padanya penebalan endometrium dan cairan intrauterin ya yang banyak biasanya. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan kuret, hasil PA-nya terjadi hiperplasia endometrium, hiperplasia atipik. Jadi saya rasa kemungkinan saya nggak mengecilkan arti patologinya, tapi kemungkinan samplingnya yang mungkin kurang baik ya. Tapi kalau pertanyaannya, kalau dia tidak mau dilakukan operasi, ya saya rasa sih ya kita memberinya simptomatis. Yang penting kita sudah memberikan edukasi ya apa yang seharusnya dilakukan. Karena ini juga mengingat usia 94 tahun, usia harapan hidupnya juga berapa tahun lagi juga. Saya pernah dapat seperti ini 91 tahun. Tapi waktu itu kebetulan pasien dan keluarga mau dioperasi. Ya, tapi saya nggak lanjutkan dengan kemoterapi dan itu apa stadiumnya adalah stadium 2 karena stromal cervixnya sudah kena. Tapi KGB-nya masih negatif ya apa reaktif hiperplasia. Jadi kalau pertanyaannya Dr. Susana, saya rasa kalau memang kita sudah menjelaskan bahwa ini seharusnya dilakukan eh, apa total histerektomi dan keluarga menolak, saya rasa alhamdulillah malah kalau saya loh ya dengan usia 94 tahun alhamdulillah karena resiko komplikasi komorbid pada 94 tahun ya nggak main-main kita. Ya, jadi itu yang harus persiapan usia 94 tahun. Kemudian kita mau ngapain? Saya rasa simptomatis saja. Ya, memberikan simptomatis anti perdarahan, kita menjaga HB-nya, ya. Kemudian kita melihat apa? Laboratorium fungsi hati dan fungsi ginjalnya. Tapi diedukasi bahwa kemungkinan yang terjadi next-nya adalah begini gitu. Ya, jadi saya rasa kalau sudah dikatakan dijelaskan bahwa ini mengarah ke suatu keganasan karena ini hiperplasia atipik, eh, saya rasa nggak salah gitu ya. Yang penting kita jangan menyimpan informasi ya. Jadi karena masalahnya endometrium ini kan sulitnya tadi seperti yang dikatakan Dr. Bahmana, taunya itu setelah operasi, ya. Jadi makanya persiapan operasi kita optimalisasi operasi yang dilakukan oleh SPOG ini betul-betul harus optimal. Saya paham bahwa di rumah sakit daerah itu CA125 aja sulit, apalagi pemisahan yang tadi Dr. Bana mengatakan di Inggris ya kita juga kalau genetik itu sudah macam-macam ya apa P53-nya begini gini kayaknya terlalu mulu tapi teman-teman di daerah itu menjerit itu ya jadi kita harus ngapain begini PA-nya aja juga kadang-kadang eh, tidak tidak ada di daerah itu untuk mengetahuinya ya. Ya. Jadi saya rasa sudah benar kita memberikan simptomatis aja Dokter Susana. Terima kasih Dokter Ali. Terima kasih Dr. Mirza karena jawabannya sudah komprehensif saya kira ya. Jadi sudah lengkap tadi jawaban dari Dr. Mirza. Pertanyaan kedua anonim ini. Dokter, pada operasi endometrium dilakukan surgical staging
berapa persen penyebaran ke omentum? Apakah selalu dilakukan omentektomi? Gimana Dokter Brahmana? Kami silakan. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, itu kalau kita kenal pembagian yang klasik ya, pembagian sudah berubah itu apalagi yang 2023. Kita ikut aja misalnya melihat pembagian yang lama ya. Endometrium kan ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu estrogen dependent, yang tipe 2 itu non estrogen dependent, papillary serous ya. Itu semua tipe 2. Nah, omentektomi itu belum menjadi, sampai sekarang masih menjadi perdebatan, belum menjadi guideline resmi. And then kemudian penelitian menunjukkan bahwa ada benefit dilakukan omentektomi, terutama misalnya pada yang endometrium tipe 2, atau yang kedua ada infiltrasi ke ovarium, atau yang ketiga ada infiltrasi ke serviks, artinya yang high risk, misalnya grade 3 dan lain-lain. Tetapi belum ada konsensus pasti tentang omentektomi. Kalau tipe 2, itu ada yang mengatakan berperilaku mirip CA ovarium. Itu berperilaku. Yang kedua, kalau ada infiltrasi kelihatan ovariumnya itu positif, ada massa, durasi operasi, berperilaku lagi-lagi mirip ovarium. Artinya apa? Ada manfaatnya dilakukan omentektomi. Jadi demikian mungkin Dokter Ali yang bisa menjadi pertimbangan. Jadi singkatnya adalah tipe 2 boleh dilakukan omentektomi atau ada jelas-jelas ada infiltrasi ke ovarium. Yang lain boleh-boleh saja karena belum ada konsensus resmi mengenai hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Dokter Brahmana paparannya. Ini pertanyaan berikutnya. Ini bertubi-tubi muncul lagi pertanyaan. Dokter Mirza, ini pasien dengan awalnya hiperplasia atipik dilakukan total hysterectomy. Tapi ternyata hasil PA-nya ada endometrium. Di awalnya operasi nggak dilakukan salping ovarectomy ini. Nah, apakah perlu dirujuk atau kita melakukan operasi lagi untuk SO-nya gitu? Bagaimana Dokter Mirza? Ya, ya terima kasih. Jadi ini banyak ya, banyak. Bagus kalau sudah total hysterectomy. Saya banyak terima subtotal hysterectomy. Tahu-tahu diagnosanya miom subtotal hysterectomy. Jadi kalau teman-teman SPOG di daerah itu sudah melakukan total hysterectomy dengan indikasi atipik hiperplasia, kemudian PA-nya keluar ternyata ganas, ya, dengan apalagi kalau dia melebihi setengah ketebalan endometrium. Sekarang ini yang bisa dilihat oleh sudah mulai lengkap oleh para PA itu LVSI-nya juga harus dilihat ya, limfovaskuler ya. Jadi kalau apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui hasil PA? Kalau saya prinsip ini berhubungan dengan etika juga, bahwa prinsipnya tetap kita harus edukasi bahwa dia kita rujuk, ya. Jadi kita nggak usah masalahkan kita kurang operasi gitu. Misalnya kita dirujuk kepada kota terdekat di mana ada onkologinya, ya, dengan edukasi bahwa nanti kemungkinan dilakukan apa sampai kemungkinan dilakukan operasi relaparatomi kemungkinannya, ya, itu harus dijelaskan, ya. Bilang aja saya juga nggak paham tentang ini, tapi sebaiknya dirujuk kemungkinannya apakah mau di kemo atau di sinar atau mungkin dilakukan relaparatomi gitu. Ya, jadi itu yang harus dilakukan edukasi. Terus kalau pasiennya enggak mau bagaimana? Katanya enggak salah. Ya, kalau enggak salah, kalau memang pasien tidak mau, saran saya kalau memang apalagi kalau dia mencapai lebih dari tadi kan Dokter Bamana sudah menjelaskan, oh itu dia serus ya, tipe-tipe yang ganas ya, gradingnya lebih ganas. Saya rasa enggak salah relaparatomi ya. Yang salah itu kalau kita tidak melakukan edukasi pertamanya rujuk. Itu salah, ya. Tapi kalau kita sudah melakukan rujuk dia tidak mau, oke Bu, kalau memang tidak mau kita melakukan relaparatomi dengan pengangkatan kedua ovariumnya kalau memang itu, apalagi kalau melebihi. Tapi kalau misalnya dia cuma di sebatas
permukaan 1A1 ya, 1A2 kayak gitu. Saya rasa cukup dikonservatif aja, dilihat saja anunya. Jadi kita perhatikan adalah hasil PA, karena endometrium itu memang taunya dari hasil hasil patologi anatomi ya. Jadi Ya. kita melihat dengan segala keterbatasan di daerah ya, mulai dari transportasi, mulai dari finansial, ya itu harus kita lihat, tapi kita harus menjelaskan ke keluarga dan pasien itu sebenar-benarnya. Ya, itu saja, Dr. Ya, Ali. baik. Baik, Mungkin terima Dr. kasih Dr. Brahmana Mirza. ada. Ya, saya ada Ya. mau tanya ke Dr. Brahmana karena mungkin saja pasien kita juga educated misalnya ya. Karena pada stadium 1 itu justru bermasalah ini. Ya, dengan berbagai macam kemungkinan faktor prognostik yang lain, misalnya P53-nya atau polnya misalnya. Orangnya educated misalnya ya, hanya melakukan grade 1 invasi kurang 50%, mungkin stadium 1A, tetapi dengan faktor risiko yang lain, bagaimana Dr. Brahmana? Oke, terima kasih. Jadi endometrium itu berkembang sangat pesat memang, termasuk molekular testing, kemudian molekular aspek dalam menentukan treatment sangat-sangat berkembang. Tapi oke lah, kita memakai kriteria yang masih agak sebetulnya belum terlalu lama. Kalau belum terlalu lama itu hanya early stage, advanced stage, kemudian ini low risk, risk untuk recurrent maksudnya, low risk, intermediate risk, dan high risk. Nah, dikatakan penelitian sudah banyak mengatakan bahwa pada early stage endometrial cancer itu safe, relatively safe untuk meninggalkan ovarium pada mereka yang membutuhkan. Itu pada kanker endometrium. Kalau kita ekstrapolasi ini ke hiperplasia atipik, wong alfa endometrium saja bisa pada yang early stage, kan begitu. Nah, apalagi hiperplasia atipik. Nah, tetapi kalau mau lebih detail lagi saat ini, mungkin ketika ada pasien kemudian kita lakukan hysterektomi total, ovarium yang kita tinggal, itu kan kita mendapat hasil PA. Kalau di tempat yang misalnya unlimited begitu ya, facility maupun affordability-nya unlimited begitu, itu mungkin spesimennya dievaluasi lagi Dr. Ali Mahmud, Dr. Ali Budi. Jadi dilihat lagi P53-nya normal atau mutan, DMMR-nya bagaimana, pulmutnya bagaimana. Kalau di semua dikalkulasi itu termasuk high risk, maka mungkin perlu dilakukan resurgery untuk mengangkat ovariumnya. In general, metastasis ke ovarium memang tidak tinggi pada yang early stage. Tapi untuk molecular classification ini memang terus berkembang. Jadi kalau kita mendapat spesimen, misalnya operasi di kita ya, dari saya operasi gitu ya, Dr. Ali ya, kemudian pasiennya ke Mayo Clinic misalnya di Amerika, mungkin spesimen kita itu dipinjam, kemudian diperiksa semua molecular testingnya itu ya. Jadi kemudian di kita bilang ini, oh ini low risk, mungkin bisa menjadi high risk di Amerika karena mereka memeriksa pulmut, mereka memeriksa P53 abnormal, mereka memeriksa DMMR dan lain-lain. Tetapi di kita sampai saat ini ya kita memakai patokan ini low risk, high risk, early stage sampai advanced stage. Menjawab pertanyaan secara singkat, early stage endometrial cancer saja ovarium bisa dipertahankan, apalagi hiperplasia atipik. Dan sekedar tambahan informasi, dari semua hiperplasia atipik yang dilakukan operasi, itu ternyata 30%-nya sudah endometrial cancer. Itu jadi hati-hati kalau menjumpai hiperplasia atipik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kalau ketemu endometrial cancer, ya awalnya hiperplasia atipik, ternyata operasinya endometrial cancer, invasinya kurang dari 50 grade 1 pun, Ya. Sama dengan setuju tadi Dr. Mirza mengatakan sebaiknya dirujuk saja ke dokter SPOG. Karena nanti ternyata ada berbagai macam option untuk melakukan eksplor lebih lanjut terkait dengan faktor prognostiknya gitu ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, nah ini agak advance sedikit ini. Berapa lama preservasi ovarium yang dilakukan untuk egg banking pada endometrium stadium 1A yang menjalani total abdominal hysterectomy, kemungkinan nanti akan surrogate mother. Meskipun kita di Indonesia surrogate mother masih dilema etik yang besar ini. Cocok ini untuk Dr. Mirza, kami persilakan. Ya, jadi kalau kita bertanya sekarang,
Kalau egg banking pada yang bukan endometrium, bukan CA endometrium, saya rasa nggak ada batasan ya, nggak ada nggak ada batasan waktu berapa lama dia nih. Tapi kalau yang pada endometrium dia betul 1A, saya juga terus terang nggak apa nggak punya batasan harus 3 tahun, 5 tahun apa sih itu nggak ada batasan yang pasti ya. Tapi dengan catatan kalau 1A kita harus egg banking itu harus betul-betul itu 1A ya. Jadi harus betul-betul 1A, jangan sampai tahu-tahu kita salah di dalam seperti itu. Cuman yang harus kita ingatkan bahwa kalau kita mau melakukan egg banking ya, ya kita harus melihat genetiknya juga ya, karena kalau misalnya kita mengambil dari eh, apa sel telur dari ovarium yang orang CA endometrium, kalau kita lihat garis genetiknya antara CA payudara, ovarium, endometrium itu ada hubungannya langsung. Tadi Dr. Bamana sudah mengatakan ada apa pemeriksaan eh, P53 ya, MMR-nya ya. Jadi saya rasa kalau memang dia genetiknya ada, sebaiknya egg banking tidak tidak kita lakukan pada CA endometrium. Jadi bukan penyimpanan egg banking itu kalau uji genetiknya memang tidak ada, sebaiknya jangan, karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi kalau memang dari genetiknya tidak ada, untuk berapa tahunnya kok saya nggak pernah dengar ya batasan-batasan itu. Tapi kalau eh, misalnya dia dia ditanamkan pada eh, rahim yang orang yang normal, ya bagaimananya ini eh, saya rasa juga harus diuji juga yang ditanamkan nantinya, ya bisa nggak terjadi ini. Tapi betul Dokter Ali bahwa kita belum belum menganut hukumnya, belum membolehkan ya hal-hal seperti itu. Cuman kalau saya kalau egg banking itu harus betul-betul genetiknya terpenuhi. Jadi seperti RPR-nya harus terlacak, semuanya harus jelas gitu ya. Jangan kita melakukan blindnya. Ya, terima Ya, kasih Dokter Brahmana. ya, makasih Dr. Mirza. Ini menarik Dr. Brahmana juga ya. Memang oncofertility itu juga berkembang ya. Apalagi si endometrium sekarang trennya juga ada yang usia-usia muda ya. 25 tahun, 23 tahun si endometrium. Pada Boleh. stadium satu. Silakan Dr. Brahmana berkomentar lagi. Iya, ya, oncofertility sangat-sangat berkembang, sangat-sangat berkembang. Itu mungkin bidang baru kita nantinya, karena usia kanker semakin muda, termasuk gynecologic cancer. Kemudian saya hanya menambahkan saja, mungkin pada si endometrium itu kan yang lebih dikenal istilahnya adalah fertility sparing treatment. Beda dengan ovarium, fertility sparing surgery. Beda dengan cervix, fertility sparing surgery. Kemudian kenapa kok namanya fertility sparing treatment? Kok tidak langsung fertility sparing surgery pada endometrium? Nah, pada lambat laun berkembang juga fertility sparing surgery yang masih vokal. Misalnya endometrium tapi masih berupa polip, maka itu direseksi dengan hysteroscopy bisa. Tapi in general kita pada endometrium lebih mengenal fertility sparing treatment, bukan surgery. Secara sederhana begini, kan nggak bisa orang diambil endometriumnya doang, kan nggak bisa hamil, yang ada tujuannya. Jadi ovarium ada, cervix ada fertility sparing surgery, tapi pada endometrium fertility sparing treatment. Nah, yang diobati konservatif, si endometrium kan ada syarat-syaratnya ketat, tidak ada invasi dan lain-lain dan sebagainya. Itu pun juga bertanya, kalau ternyata konservatif, kemudian bisa hamil, orangnya diikuti tidak ada apa-apa, dulu langsung definitif histerektomi setelah punya anak. Tapi sekarang tidak juga. Kalau dia hamil, kemudian tidak ada apa-apa, ya diikuti lagi aja berikutnya. Nah, kemudian tanya lagi, boleh berapa anak? Belum ada konsensusnya sampai saat ini. Jadi ilmu itu berkembang. Dulu setelah orang konservatif, orang itu punya anak, definitif treatment kan Dokter Ali, oh histerektomi. Nah, sekarang pun kita harus diskusi sama pasiennya itu. Ditinggal
tetap ditinggalkan sambil diobservasi atau bagaimana? Ya sekedar tambahan wawasan ya, ilmu berkembang. Makasih. Iya, baik. Makasih Dr. Ya. Brahmana. Ini PR buat kita semua bahwa oncofertility harus berkembang di kita juga ya. Baik, ada pertanyaan ini bertubi-tubi terus ini karena narasumbernya kompeten, sangat kompeten dan sangat wawasannya luar biasa. Pertanyaan berikutnya ini, Dr. Mirza, terkait sama hiperplasia endometrium atipik. Berapa lama sih akan berkembang menjadi sel endometrium? Yang selama ini kan prosentase saja. Nah, Ya. kira-kira berapa lama itu? Ya, jadi kalau perubahan atipik menjadi suatu cancer, ini kan faktornya banyak, ya. Jadi kita nggak ada batasan yang mengatakan bahwa 3 tahun, 5 tahun, gitu nggak ada batasannya, ya. Tapi kalau ini kan pertanyaan lanjutan kalau nggak salah dari Dr. Susana tadi ya, jadi yang pasiennya 94 tahun. Jadi kalau dia pada 94 tahun, kemudian berapa lama dia, kan batasan pastinya tidak ada, ya, tidak ada, ya. Saya malah pernah ada CA endometrium ini kebetulan didiagnosis 1 tahun yang lalu, kemudian hasil PA-nya ada, kemudian saya karena dia belum punya anak, saya suruh saya treatment estrogen. Ya, dia juga tanya kira-kira berapa persen kemungkinan dan berapa lama kemungkinan jadi CA-nya, ya. Kemudian saya amati, saya berikan progesteron 1 tahun, kemudian saya lihat kok endometrial lainnya tampak jelas sekarang. Saya kuret ulang, hasilnya normal. Ya, kemudian saya second opinion, saya minta hasil kuret yang pertama, yang hasil kuret pertama saya second opinion, sekarang normal. Tapi pasiennya belum punya anak, ya, masih muda memang. Kebetulan dia pindah ke Surabaya. Saya bilang ke Dokter Brahman aja lanjutannya, nanti kasih tahu aja ini anunya. Ini benar Bram, jadi benar terjadi. Jadi kebetulan bulan lalu dia pindah Ya. tugas. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, amati aja endometrial lainnya. Kalau teman-teman kan sederhana, ya amati aja endometrial lainnya. Kalau memang dia suatu gambaran USG-nya unhomogen, ya tidak di endometrial lainnya tidak jelas, apalagi tadi mengatakan ada cairan, ya kemungkinan terjadi CA-nya cepet gitu. Cuman saya nggak bisa jawab berapa waktunya batasan, karena kita juga nggak ada suatu parameter yang jelas. Tapi kalau mau dilihat, perhatikan aja USG-nya. Kalau dia muncul di dalam pengamatan endometrial masih bisa kita lihat meskipun itu tipis. Tapi biasanya itu masih cukup lama. Tapi kalau sudah gambaran yang unhomogen seperti itu biasanya cepat sekali, apalagi dengan usia tua yang faktor imunologisnya juga sudah mulai menurun gitu. Ya, itu yang dari saya, Ya, terima Dr. kasih Ali. Dr. Mirza. Jawabannya sudah komplit ya. Saya berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Dok, peran LVSI dalam bagian risk endometrium, apakah termasuk low risk atau intermediate risk? Dr. Brahmana saya kira tadi sudah menyampaikan ya. Silakan Dr. Brahmana. Oke. Jadi LVSI ini mendapat tempat khusus pada endometrium. Karena kadang-kadang kita bisa menentukan ajuvan ini dari LVSI. Nah, kriteria intermediate itu memang ada beberapa kriteria menurut GOG atau menurut Portek ya. Salah satunya memang melibatkan LVSI. Jadi kalau ada pertanyaan seberapa penting dan itu harus fasilitas kesehatan sejawat semua endometrium sudah melaporkan tentang LVSI atau tidak, karena itu sangat penting. Jadi kriteria baru menurut Vigo 2023 masuk di dalam parameter untuk menentukan stadium dan kemudian menentukan parameter apakah ini observasi saja, apakah kemoterapi, apakah radiasi, atau vaginal brachytherapy, dan lain-lain sebagainya. Jadi modalitas untuk treatmentnya itu sangat-sangat banyak saat ini. Jadi
mungkin kita harus bicarakan ya Dokter Alia, dengan kita bertemu dengan ahli patologi anatomi, kita menentukan untuk menentukan stadium saja, kalau tidak melibatkan molekular testing atau yang lebih spesifik, mungkin kita tidak bisa mencantumkan stadiumnya nanti lama-lama ke depan itu. Oke, kira-kira gitu ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas Bram. Ya. Ini berikutnya pertanyaan dari Dr. Halindra. Dua kali dia bertanya tentang pasiennya ini, Dok. Dia awalnya pasien itu si amame, ya, udah dilakukan operasi di kemo dan radiasi, ya. Kemudian 6 bulan kemudian dia balik ke daerahnya, keluarnya berdarahan, dikuret, ya apa? Belum dikuret ya. Hasil USG-nya kemungkinan hiperplasia endometrium. Sekarang saya masih menunggu hasil kuretase. Kira-kira apa yang harus dilakukan ya, Dok? Ini si amame tentu hormonal terapinya seperti kita ketahui menggunakan tamoxifen biasanya ya. Nah, kira-kira apa ya yang harus dilakukan pada pasien ini? Dr. Mirsya, kami persilakan. Ya, kalau saya menghadapi pasien seperti ini, untuk teman-teman di daerah kan untuk pemeriksaan reseptor estrogen, reseptor progesteron itu kan tidak mungkin terjadi. Ya, tapi kalau di kota besar, di Bandung, di Surabaya, Semarang masih mungkin ya. Tapi kalau sekarang kita di daerah yang tidak punya onkologi, tidak punya fasilitas macam-macam, kalau saya rasa lakukan operasi TAHBSO ya, sekaligus kalau perlu kita lakukan omentektomi aja sekalian. Kalau dia punya riwayat CA mame yang sudah pernah dilakukan operasi atau bahkan kemoradiasi. Ya, jadi kalau saran saya seperti ini sebenarnya enggak perlu kuret, cukup dari USG dengan keluhan seperti itu angkat saja kalau saya bilang ya, kalau dia memang ada riwayat apa CA mame, karena bahaya sekali itu ya. Jadi kemungkinan terjadi suatu keganasan pada ovarium atau endometrium pada CA mame itu cukup tinggi, meskipun ya alur pemikirannya harusnya kita bisa lihat dengan estrogen reseptor atau progesteron reseptornya ya. Di situ yang harusnya ke arah BRCA. Tapi kalau di daerah kan tidak mungkin ya. Kita melakukan BRCA1, BRCA2 itu tidak mungkin ya. Jadi makanya saya setuju sebenarnya Dr. Brahmana Hogi kita mengajak duduk bersama dengan teman-teman PA. Tapi teman-teman PA di daerah itu juga dilibatkan karena kualitas dari PA yang kota besar dengan daerah itu apa berbeda gitu. Saya teringat waktu kita masih trainee Dokter Brahmana, kita duduk sama PA itu gini, kita mintanya begini. Kenapa kok kita tidak langsung pakai low grade seal pembacaan pap smear ya, high grade seal? Mungkin Dokter Brana masih ingat. Dijawab, kalau kita menjawab low grade seal, high grade seal, SPOG-nya sanggup paham enggak katanya. Memang belum tentu paham juga ya. Jadi kita bisa tahunya cuman kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara di textbook kita sudah baca low grade seal, high grade seal waktu itu. Makanya memang kita join antara PA dengan kita itu memang perlu sekali-sekali kita melakukan refreshing. Ya. Itu saja Dr. Ali. Terima Boleh kasih. tambahkan Dr. Ali ya? Boleh tambahkan ya? Ya, silakan. Ya. Jadi memang begini ya, diktumnya pada pengobatan kanker itu tidak ada dokter yang hebat. Tidak ada dokter kanker yang hebat itu. Yang ada adalah tim kanker yang hebat. Karena sehebat apapun dokternya tidak akan memberikan pelayanan yang hebat kalau timnya tidak hebat. Tim iya kan? Contohnya satu kasus itu kalau di center di seluruh dunia itu memang ada tumor board-nya. Tumor board itu dokter patologinya ada, radiodiagnostik ada, pihak radioterapi ada, dan pihak-pihak terkait. Jadi mungkin just reminding, tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Jadi mari kita berupaya membentuk tim yang hebat di masing-masing center kita. Terima kasih. Ya, keren. Quote-nya kali ini. Nggak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Betul. Setuju Dokter Brahmana. Satu pertanyaan ya, Dok. Mohon maaf ini agak molor sedikit. Izin Bu Sekjen. Pertanyaan terkait sama USG, karena mungkin teman-teman sekalian. Karena semuanya
berantusias pada topik kali ini. Nanti dimeniti Kira-kira Bu Sekjen loh. apa peran USG untuk menilai limpadenopati atas keterlibatan KGB? Dr. Mirza bisa menjawab, Punten, silakan. Ya, limpadenopati pada USG kalau dia expert bisa. Ya, sebenarnya bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau kita melakukan USG pada pengen tahu limpadenopati pelvis itu dengan transvaginal paling gampang. Ya. Tapi kalau para aorta malah abdominal kita bisa lihatnya di situ. Ya, karena di dalam basic ultrasonografi itu justru yang diajarkan pertama itu adalah kita melihat aorta kan di situ. Ya, jadi kita bisa melihat kalau pembesaran kelenjar limpa aorta, tapi kalau yang pelvis saya lebih cenderung itu dengan transvaginal. Tapi pertanyaannya bisa, ya. Jadi itu yang makanya kalau teman-teman punya USG di daerah, asah keterampilan untuk lebih melakukan pemisahan-pemisahan yang lebih akurat. Saya malah pernah yang di Singapura itu dari MSCT itu bisa mengatakan ini suatu tipe sel ke arah clear cell gitu, ya, yang sudah metastase ke vertebra. Ya, saya waktu itu bertanya, kok iso ya, saya bilang. Ternyata setelah saya operasi keluarnya betul-betul clear cell. Ya, di Semarang belum mampu itu. Terus terang saya nggak tahu kalau di Jakarta, Bandung. Tapi dari MSCT aja dia bisa melihat gambaran-gambaran yang lebih mengarah ke tipe selnya. Itu terima kasih, Dr. Ali. Baik, terima kasih Dr. Mesa. Saya kira sudah menjawab pertanyaan dari teman tadi terkait sama kemampuan USG untuk menilai limpadenopati. Sekarang pada 2 menit terakhir kami minta Dr. Dani minta izin 2 menit terakhir untuk Dr. Pramana dan 2 menit terakhir untuk Dr. Mirza. Kira-kira apa pesan atau message pada sesi kali ini? Kami persilakan Dr. Pramana. Oke, terima kasih. Kanker endometrium itu PR kita bersama. Salah satu PR karena angkanya terus meningkat. Jadi kita selalu harus mengupdate kemampuan kita, wawasan kita dari segi diagnostik dan dari segi terapi. Yang kedua, tadi sudah sebetulnya quote-nya ayo bekerja secara tim, komunikasi yang baik dengan tim. Tim itu bisa patologi anatomi, bisa radiodiagnostik, dan lain-lain sebagainya. Karena tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat pada pengobatan kanker. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Pramana. Kami persilakan Dr. Mesa, 2 menit terakhir. Ya, terima kasih Dr. Ali. Jadi kalau pesan saya untuk teman-teman di SPOG daerah dengan segala keterbatasan, tapi teman-teman punya suatu keahlian, keterampilan, bekal dari pendidikan, kita bekerjalah secara profesional dengan membuat suatu diagnostik yang akurat. Ya, jadi kita dengan sarana prasarana yang minimal, tapi diagnostik kita akurat dan kita tidak membodohi dan tidak membohongi pasien kita. Insya Allah ya diagnostik kita itu pasti akan berjalan mengarah ke suatu diagnosis yang tepat, sehingga dengan diagnosis yang tepat pengelolaan bisa terjadi secara optimal. Jadi pesan saya, lalu lakukan ranah mulai dari anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan penunjang di daerah itu harus berjalan seperti kita diajarkan di dalam senter pendidikan dulu. Ya, itu saja. Wah, baik. Terima kasih Dr. Mirza, Dr. Brahmana juga. Saya kira saya nggak perlu menyimpulkan karena mulai dari awal sampai akhir anti klimak tadi adalah bagian dari suatu diskusi, suatu rangkaian yang komplit sekali, sehingga hari ini tentu diskusinya lengkap gitu ya. Mulai dari basic science, mulai dari clinical practice, kemudian dari aspek profesionalisme muncul semua pada diskusi hari ini. Terima kasih atas diskusi yang menarik, narasumber Dr. Brahmana, Dr. Mirza, dan kami kembalikan untuk sesi kali ini ke moderator. Silakan Dr. Dani.
Baik, terima kasih Dokter Ali yang telah memandu acara webinar sore ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Mirza dan Dokter Brahmana yang telah memaparkan ulasan dan diskusi terkait dengan operasi pada kanker endometrium. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kanker endometrium ini insidensinya cenderung meningkat, di mana peran operasi dilakukan pada kasus yang tidak ada indikasi lagi untuk fertility sparing, dapat dilakukan baik tindakan surgical staging atau debulking untuk penentuan stadium dengan tujuan untuk selain mengangkat primer tumor, tapi juga untuk penentuan stratifikasi risiko, apakah diperlukan ajudan pasca operasi atau tidak, serta memperbaiki kesintasan pasien. Terkadang ada beberapa kondisi yang memang ternyata pasien memiliki kontraindikasi untuk menjalani operasi, dan kita perlu untuk mengupdate baik diagnosis dan tata laksana dengan pendekatan tim, dan dengan fasilitas yang ada di tempat kerja kita masing-masing, tetap upayakan diagnostik yang akurat serta edukasi yang baik kepada pasien, dan tahu kapan dan kemana harus merujuk untuk tata laksana lebih lanjut. Dan sebagai pesan juga dari Hogi, saya izin menyampaikan dan mengingatkan, saya izin share screen. Ya, akan diadakan, kami ingin mengingatkan bahwa akan diadakan dan mengajak para sejawat sekalian berpartisipasi dalam acara Second INASGO Scientific Meeting, INASMIT 2023, yang akan diselenggarakan secara offline di Hotel Westin Surabaya pada hari Sabtu hingga Selasa, tanggal 9 hingga 12 Desember 2023. Kegiatan ini akan dimulai dengan seminar ilmiah pada tanggal 9 dan 10 Desember, dan dilanjutkan dengan workshop di tanggal 11 dan 12 Desember. Acara ilmiah ini akan diisi oleh para pakar onkologi ginekologi di Indonesia dan juga mengundang sejumlah pembicara internasional yang akan menyampaikan topik khusus seperti Dr. Yosef Ng dari Singapura, Prof. Nao Suzuki dari Jepang, dan juga Prof. Nicoletta Colombo dari Italia. Jangan lupa untuk para sejawat sekalian kembali bergabung untuk acara ASHOGI ke-95 yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Rabu 1 November 2023 di jam yang sama, jam 15.30. Ya, dan izinkan saya untuk undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan atau sikap selama acara ini berlangsung. Semoga apa yang kita ikuti dapat pada sore ini dapat menambah keilmuan kita dan dapat diterapkan pada praktek klinik sehari-hari. Terima kasih saya Amin. ucapkan kepada Hogi, moderator, dan juga kedua narasumber yang luar biasa. Salam hormat dan salam sehat untuk para sejawat sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ali, Bang, Terima kasih, Dr. Toman. Maaf.